Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Indriani dengan NIM 20103100008. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah eksperimen IPA dengan dosen pengampu Ibu Irma Rumaya Syurfa Munif, MPD. Adapun pembahasan materi pada video kali ini yaitu yang pertama, sifat-sifat magnet. Kedua, magnet elementer. Ketiga, pembuatan magnet dengan cara induksi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu magnet dan dari manakah asal magnet? Jadi, magnet merupakan suatu objek yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, misalnya logam besi. Istilah magnet ini berasal dari kata magnetis litos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu dari Magnesia. Magnesia ini adalah kota yang berada di Yunani. Pada zaman Yunani kuno, untuk pertama kalinya di Magnesia ditemukan batu yang dapat menarik besi. Nah, dinamakanlah dengan magnet. Batu itu tergolong dengan magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi, sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Yang pertama ada magnet menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis, contohnya besi, baja, nikel, kobalt, dan lain-lain. Sedangkan benda lainnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu bahan logam dinamakan benda non-magnetis, contohnya kayu, plastik, karet, penghapus, pensil, dan lain-lain. 2. Gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Gaya magnet mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan gaya tarik magnet dipengaruhi ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetisnya. Semakin dekat jarak benda ke magnet, semakin kuat gaya tarik magnet tersebut. Yang ketiga, magnet memiliki kutub. Pada magnet batang, gaya terkuat berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S artinya south. Ada lagi nih sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan dua kutub yang berbeda, maka magnet akan saling tarik-menarik. Dan jika mendekatkan dua kutub yang sama, maka keduanya akan tolak-menolak. Magnet dibedakan menjadi dua. Ada magnet alam dan juga magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Logam yang baik digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja, karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik kuat oleh magnet disebut dengan feromagnetik. Besi lebih mudah dibuat magnet, tetapi sayang kemagnetannya cepat hilang. Pernahkah teman-teman mendengar istilah magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Setiap magnet disusun oleh magnet-magnet kecil yang memiliki sifat yang sama dengan magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Jadi, ketika besi atau baja sebelum menjadi magnet, magnet elementernya bentuk seperti gambar A atau seperti belah ketupat ya, tanda panahnya tidak beraturan atau tidak searah. Ketika sudah menjadi magnet, arahnya searah seperti pada gambar B, yaitu ke kanan semua atau teratur. Kutub magnet elementer pada besi mudah diarahkan, sehingga besi mudah dibuat magnet.
tapi sifat kemagnetan mudah hilang. Kutub magnet elementer pada baja sukar diarahkan, sehingga baja sukar dibuat magnet. Tapi jika telah jadi magnet, sifat kemagnetannya sukar hilang. Kata kuncinya, ketika membuat besi atau baja menjadi magnet, berarti harus membuat elementernya menjadi searah. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah membuat magnet dengan cara induksi. Pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Ada 1 magnet batang, 1 paku besar, 10 paku kecil, dan penggaris. Memastikan kekuatan magnet yang akan digunakan. Siapkan paku kecil, dan di sini terbukti bahwasanya magnet dapat menarik paku kecil atau besi. Kita coba menggunakan paku besar yang belum memiliki kekuatan magnet. Selanjutnya, induksi caranya dengan mendekatkan batang besi dengan magnet. Saat didekatkan, benda akan terpengaruh atau terinduksi. Magnet elementer yang terdapat pada batang besi akan terpengaruh atau terinduksi magnet yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Batang besi akan menjadi magnet sehingga dapat menarik paku kecil yang berada di dekatnya. Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Nah, adapun langkah-langkahnya: 1. Peganglah magnet tetap. 2. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. 3. Kemudian paku besar dekatkan pada paku kecil. 4. Lihat paku kecil, maka akan menempel pada paku besar. Yang terakhir, lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm, kemudian paku besar dekatkan pada paku kecil. Lihat paku kecil, maka akan menempel pada paku besar. Nah, di sini ada 1 buah paku kecil yang menempel. Yang kedua, lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm. Nah, di sini ada 2 buah paku kecil yang menempel. Ketiga, lakukan hal yang sama dengan jarak 2 cm. Di sini ada 3 buah paku kecil yang menempel. Dan yang terakhir, lakukan hal yang sama dengan jarak 1 cm. Nah, di sini terlihat ada 5 buah paku kecil yang menempel. Bagaimana bisa terjadi paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk dalam daerah medan magnet? Hal ini menyebabkan paku besar memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan dari paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitupun sebaliknya, jika ujung besi didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Dapat disimpulkan bahwa magnet elementer yang terdapat pada batang besi akan terpengaruh atau terinduksi magnet yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Batang besi akan menjadi magnet sehingga dapat menarik paku kecil yang berada di dekatnya. Ujung besi yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan dengan kutub magnet penginduksi.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.